tanpa batas, versi moralitas, menavigasi era AI dan digital dengan Pancasila di era sekarang, kecerdasan buatan atau artificial inteligensi, AI, media sosial, dan mengembangkan teknologi sangat membantu kehidupan kita. Namun di balik kemudahan tersebut adalah tantangan moral yang harus kita hadapi bersama. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Renata, Ayah, dan Aldi. Anjay. Silahkan tonton. Halo. Kita mulai dari AI nih ya. Menurut kalian apa manfaat besar bagi masyarakat? Menurut saya, AI sangat membantu dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga pekerjaan sehari-hari. Contohnya tuh AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, membuat rangkuman materi, atau membantu dokter menganalisis penyakit lebih. Kalau begitu, apa tantangan moral dari pengguna AI? Yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan AI, misalnya membuat tugas tanpa memahami isi, menyebarkan informasi palsu, bahkan membuat gambar atau video palsu yang merugikan orang lain. Jadi AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan tanggung jawab manusia. Kalau menurut Aldi gimana? Saya setuju. Selain itu, kita harus tetap berpikir kritis, jangan langsung percaya semua jawaban AI, karena AI juga bisa memberikan informasi yang kurang tepat. Sekarang kita beralih ke privasi data. Mengapa hal itu penting? Nah, karena hampir semua aktivitas kita dilakukan secara digital, mulai dari media sosial, belanja online, hingga mobil banking. Kalau kita sembarangan memberikan data pribadi, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa sih contoh dari sederhana menjaga privasi data? Misalnya menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta berhati-hati saat mengunggah data pribadi di media sosial. Kita juga harus membaca izin aplikasi sebelum menginstalnya agar aplikasi tidak mengambil data yang sebenarnya tidak diperlukan. Oke, berarti di sini media sosial juga sering menjadi tempat munculnya konflik. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak orang lebih mudah berkomentar tanpa memikirkan dampaknya. Bahwa ujian, kebencian, dan saling menghina sering memecah persatuan masyarakat. Lalu bagaimana kaitannya dengan nilai gotong royong? Gotong royong di era digital bisa diwujudkan dengan saling membantu, menyebarkan informasi yang benar, melaporkan berita yang hoax, menggunakan media sosial untuk kegiatan positif seperti penggalangan dana atau edukasi, serta menghargai perbedaan pendapat agar persatuan tetap terjaga. Menurut kalian bagaimana sih Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sekarang ini? Kalau menurut saya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan. Sila pertama mengajarkan kita memiliki moral dan tanggung jawab. Sila kedua mengingatkan kita untuk menghargai hak orang lain, termasuk hak atas privasi. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia mengajarkan agar media sosial tidak dijadikan tempat memecah belah masyarakat, tetapi menjadi sarana mempererat persaudaraan. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta pesan singkat dari masing-masing narasumber. Menurut saya sih ini ya, gunakan AI sebagai alat untuk belajar dan berkarya, bukan untuk membuat curang. Kalau menurut saya, jaga privasi data pribadi dan gunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Menurut saya, bijaklah dengan menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, dan jangan mudah percaya hoax. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya kepada seluruh narasumber atas diskusinya. Semoga kita semua semakin bijaksana untuk menggunakan teknologi, menjaga moral dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
dalam kehidupan digital. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Dadah. I just had to let you know you're